Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini, tanggal 17 November 2020, kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum saya memaparkan update mengenai kasus COVID-19 di Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, kami meminta kepada siapapun untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan sekaligus perlindungan kepada masyarakat dari penularan COVID-19. Kami juga meminta kepada pemerintah maupun Satgas di daerah serta aparat penegak hukum untuk menegakkan disiplin dan menindak secara tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan ini tanpa pandang bulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Satgas ingin mengingatkan bahwa upaya penanganan COVID-19 dapat dilakukan dengan baik apabila koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dijalankan secara efektif. Langkah penanganan seperti ini sudah berhasil dijalankan oleh Thailand yang diapresiasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Thailand merupakan negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus positif COVID-19. Saat ini, Thailand hanya memiliki 4.000 kasus dan hanya 60 korban jiwa, walaupun jumlah penduduknya mencapai 70 juta. Thailand sudah berkomitmen melakukan investasi di bidang kesehatan selama 40 tahun dan juga membangun lebih dari jutaan jaringan tenaga kesehatan di desa yang berperan sebagai mata dan telinga dari sistem kesehatan di masyarakat. Berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Thailand serta negara lain dapat menjadi pelajaran bagi upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Walaupun penanganan COVID-19 selama 8 bulan ini sudah cukup baik, namun upaya ini dapat terus ditingkatkan apabila terdapat kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam mengkampanyekan protokol kesehatan 3M dan memasifkan program 3T. Update perkembangan kasus harian COVID-19 pada hari ini, 17 November 2020, terjadi penambahan kasus positif 3.807 dan jumlah kasus aktifnya adalah 60.426 atau 12,7%, di mana kasus aktif dunia adalah 28,04%. Sedangkan jumlah kasus sembuh di Indonesia sudah mencapai 398.636 atau 84%, di mana kasus sembuh dunia adalah 69,55%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif di Indonesia adalah 15.393 atau 3,2%, di mana kasus meninggal dunia adalah 2,41%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif mingguan. Di minggu ini, terlihat perkembangan kasus COVID-19 di tingkat nasional cenderung ke arah yang kurang baik dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada level nasional, di pekan ini terjadi peningkatan kasus positif sebesar 17,8%. Peningkatan ini cukup signifikan dibanding biasanya jika terjadi kenaikan kasus positif hanya di kisaran 5-8% saja selama ini. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Ini adalah perkembangan ke arah yang kurang baik karena kasus positif terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa COVID-19 masih ada. Pandemi ini masih berlangsung di Indonesia. Kita tidak boleh lengah dan merasa aman-aman saja untuk berkerumun dan tidak menjaga diri.
peningkatan kasus positif pada 5 besar kenaikan tertinggi juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada pekan lalu, kenaikan tertinggi hanya sebesar 919 kasus baru. Namun di pekan ini, kenaikan tertinggi berada di angka 2.377 kasus baru. Saya apresiasi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang berhasil keluar dari 5 besar kenaikan kasus tertinggi pada pekan ini. Namun, sangat disayangkan bahwa di pekan ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta masih berada di posisi 3 teratas kenaikan tertinggi kasus positif mingguan. Jawa Tengah naik 2.377 kasus, Jawa Barat naik 875 kasus, dan DKI Jakarta naik 778 kasus. Selain itu, Banten dan Lampung juga masuk ke dalam 5 besar kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Banten mengalami kenaikan 262 kasus dan Lampung 204 kasus. Ini adalah hal yang penting yang harus segera kita selesaikan, mengingat provinsi-provinsi ini, terutama Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan Banten adalah provinsi dengan kota-kota besar yang padat penduduk dan kegiatan sosial ekonominya sudah berjalan. Saya betul-betul mohon kepada pemerintah daerah setempat untuk menekan angka kasus. Mohon tindak tegas kepada masyarakat yang berkerumun dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan sampai apa yang kita alami pada pekan lalu terulang kembali di pekan-pekan berikutnya. Meskipun angka kasus positif mengalami peningkatan drastis pada pekan ini, namun kami apresiasi bahwa kita berhasil mengalami penurunan 8,9% pada penambahan kasus meninggal di pekan ini. Artinya, dari banyaknya kasus positif baru pada pekan ini, penanganan yang cepat dan tepat serta dilakukan sedini mungkin telah dilakukan dan diupayakan oleh fasilitas kesehatan terkait di wilayahnya masing-masing. Kami berterima kasih pada provinsi yang telah berupaya untuk menekan angka kematian sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kematian mingguan. Dari 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus meninggal tertinggi di pekan lalu, seluruhnya telah berhasil keluar dari 5 besar kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah masih menjadi peringkat 1 kenaikan kematian tertinggi di pekan ini dengan kenaikan kematian 38 kasus. Selanjutnya diikuti dengan Kalimantan Timur naik 13 kasus, Jambi naik 6 kasus, Kepulauan Riau naik 4 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung naik 3 kasus. Sementara untuk persentase kasus meninggal tertinggi diisi oleh Jawa Timur yaitu 7,15%, Sumatera Selatan 5,37%, Nusa Tenggara Barat 5,2%, Bengkulu 4,49%, dan Jawa Tengah 4,36%. Persentase ini cenderung terus menurun dari pekan-pekan sebelumnya. Ini adalah perkembangan yang kita harapkan ke arah yang lebih baik. Saya berpesan kepada seluruh provinsi, terutama provinsi-provinsi dengan kenaikan kasus positif tertinggi pada pekan ini, untuk betul-betul dapat tingkatkan kualitas penanganan COVID-19. Dengan tingginya penambahan angka kasus positif pada pekan ini, maka pemerintah setempat memiliki peluang untuk memperbaiki angka kematian dengan cara memastikan seluruh kasus positif baru ditangani dengan baik dan menjadi sembuh seluruhnya, utamanya pada pasien dengan gejala sedang dan berat serta pasien dengan komorbid. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mendongkrak angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Kemudian mengenai perkembangan kasus sembuh, pada pekan lalu saya menyampaikan bahwa sudah 3 minggu berturut-turut kasus sembuh kita mengalami perlambatan. Dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu-membahu untuk meningkatkan angka kesembuhan di wilayahnya masing-masing. Namun, sangat disayangkan bahwa ternyata pada pekan ini
angka kesembuhan masih juga menurun, sehingga pekan ini menjadi pekan keempat penurunan kesembuhan secara berturut-turut. Jumlah kesembuhan di pekan ini mengalami perlambatan sebesar 9,3%, hampir 10%, bahkan lebih besar dari pekan sebelumnya. Ini adalah kondisi yang memprihatinkan. Seharusnya jumlah kesembuhan harus terus kita jaga agar terus bertambah. Adapun perlambatan ini dikontribusikan oleh 5 provinsi di Indonesia yang mengalami perlambatan paling tinggi, yaitu Sumatera Barat turun sebesar 1.377, Aceh turun sebesar 810, Riau turun sebesar 660, Banten turun sebesar 521, dan Jawa Tengah turun sebesar 342. Sementara itu, persentase kesembuhan terendah di tingkat nasional adalah Papua 51,56%, Lampung 51,97%, Jambi 68,23%, Sulawesi Tengah 70,8%, dan Sulawesi Barat 72,62%. Sekali lagi, saya berpesan kepada seluruh provinsi, terutama provinsi-provinsi dengan kenaikan kasus betul dapat tingkatkan kualitas penanganan COVID-19. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mendongkrak angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan tingkat risiko kabupaten kota di Indonesia dalam bentuk peta zona risiko. Pada pekan ini terjadi penurunan yang signifikan pada zona oranye, yaitu dari 370 menjadi 345 kabupaten kota. Ini adalah langkah yang kita harapkan, karena sejak awal pandemi, kabupaten kota dengan zona oranye adalah paling banyak di antara zona risiko lainnya. Namun, terjadi peningkatan pada zona merah atau zona risiko tinggi, yaitu dari 27 kabupaten kota pada pekan lalu menjadi 28 kabupaten kota pada pekan ini. Selanjutnya, pada zona risiko rendah atau zona kuning, terjadi peningkatan yang sebelumnya 97 kabupaten kota menjadi 121 kabupaten kota di pekan ini. Zona hijau untuk kabupaten yang tidak ada kasus baru meningkat jumlahnya dari 9 menjadi 10. Namun untuk kabupaten kota yang tidak terdampak menurun jumlahnya dari 11 menjadi 10. Makin sedikit jumlah kabupaten kota yang tidak terdampak. Kami mengapresiasi bahwa terdapat 53 kabupaten kota yang mengalami perpindahan dari zona oranye ke zona kuning. Ini artinya setelah berminggu-minggu tidak ada perubahan di zona oranye, akhirnya pada pekan ini mengalami perubahan yang baik, yaitu dari risiko sedang menjadi risiko rendah. Kepada provinsi-provinsi lainnya yang masih bertahan di zona oranye ataupun zona merah, mohon untuk dapat terus menekan angka kasus positif dan angka kematian, serta terus meningkatkan angka kesembuhan agar dapat segera berpindah ke zona kuning dan zona hijau. Namun sangat disayangkan bahwa ternyata terdapat 17 kabupaten kota dari yang sebelumnya berada di zona oranye berubah menjadi zona merah pada pekan ini. Ini artinya terdapat perkembangan ke arah yang kurang baik. Kabupaten kota ini didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penambahan kasus positif mingguan yang tinggi pada provinsi-provinsi tersebut. Berdasarkan data yang kami dapatkan sebelum liburan panjang, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 27 Oktober 2020, positivity rate di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,53% dan Jawa Barat sebesar 15,14%. Setelah liburan panjang, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 10 November, terlihat peningkatan positivity rate di Jawa Tengah menjadi 17,4% dan 16,31% di Jawa Barat. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan penularan yang sangat signifikan di dua daerah ini.
Kami bacakan satu persatu 17 kabupaten kota yang pada pekan ini berpindah dari zona oranye ke zona merah. Pertama yaitu adalah di Jawa Barat adalah Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, dan kota Cimahi. Di Jawa Tengah adalah Banjarnegara, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kendal, Tegal, dan Brebes. Di Banten adalah kota Cirebon dan di Jawa Timur adalah Lumajang. Selanjutnya berdasarkan data yang ada, kami mohon agar 17 kabupaten kota ini untuk jangan lengah. Adanya kenaikan kasus yang signifikan serta perubahan zona risiko ke arah yang kurang baik seharusnya cukup menjadi pengingat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan upaya penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing, kedepankan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat agar upaya penanganan dapat tercapai dengan lebih maksimal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus aktif COVID-19 Indonesia jika dibandingkan dengan dunia dan beberapa negara lainnya. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan hasil yang positif. Jika dilihat dari kasus aktif per 8 November 2020, kasus aktif COVID-19 berada pada level 12,16% dan lebih rendah dibandingkan dengan kasus aktif dunia yang mencapai 27,16%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Myanmar di Asia Tenggara, Prancis, Belgia, Jerman, Swiss di benua Eropa dan Amerika Serikat, kasus aktif Indonesia juga lebih rendah. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia sudah on the track. Bahkan dengan rendahnya angka kasus aktif di Indonesia, kita juga berperan dalam menekan kasus aktif di tingkat global. Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita lengah. Kita harus terus meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam menekan kasus aktif ini. Kita dapat belajar dari negara-negara lainnya yang telah mampu menekan kasus aktif seperti Thailand dan Singapura. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membantu upaya pemerintah menekan kasus positif ini dengan secara disiplin mematuhi protokol kesehatan dimanapun di setiap aktivitas yang dilakukan. Ingat, protokol kesehatan melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari potensi penularan COVID-19. Indonesia adalah bangsa yang besar. Oleh karena itu, bila kita berhasil menekan kasus aktif, maka kita telah berkontribusi dalam menekan kasus aktif dunia. Di sisi lain, apabila kita lengah, maka kita pun akan memberikan dampak yang buruk pada penanganan COVID-19 di dunia. Menurut Tangcoran Satin et al. 2018, ini dari Thailand, perkembangan kesehatan di Thailand sejak 1970-an atau kurang lebih 40 tahun telah berfokus pada investasi infrastruktur kesehatan masyarakat di tingkat daerah sampai tingkatan komunitas, termasuk melakukan pelatihan tenaga kesehatan. Kebijakan kesehatan di Thailand mampu meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah melalui pelatihan kepada para kader. Selanjutnya, para kader kesehatan ini ditugaskan ke area pedesaan maupun daerah tertinggal. Selain itu, sejak tahun 1975, aksesabilitas skema target asuransi untuk berbagai kelompok telah ditingkatkan secara bertahap. Hal ini kemudian membuat pelayanan kesehatan di Thailand mampu mencapai Universal Health Coverage atau di Indonesia JKN pada tahun 2002. Thailand diketahui memiliki kasus pertama COVID-19 pada 13 Januari 2020 dan merupakan negara pertama di luar Tiongkok yang melaporkan kasus COVID-19. Pada 10 hari sebelumnya, Thailand telah mengaktifasi program kedaruratan untuk mencegah wabah besar yang melibatkan
respon seluruh masyarakat yang disebut whole society response dengan didasari oleh bukti ilmiah dan didukung oleh kepemimpinan kolektif. Respon ini merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman menangani wabah sebelumnya yaitu SARS pada tahun 2003. Melalui manajemen kesehatan masyarakat yang baik, sistem kesehatan di Thailand mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan berhasil menginformasikan dan memobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, deteksi atau testing, tracing maupun treatment. Hasilnya adalah terjadinya penurunan kasus secara bertahap di bulan April dan Mei. Subjek yang paling berperan penting dalam respon terhadap COVID-19 adalah kader desa atau village health volunteer. Mereka adalah orang yang biasa yang berkontribusi dirinya untuk membantu penanganan COVID-19 di lingkungan terdekatnya dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan setempat. Jumlah mereka saat ini kurang lebih 1 juta dari total 69 juta populasi di Thailand. Maka dari itu, dengan modal nilai gotong royong yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya kesuksesan ini dapat juga kita raih. Bersatunya seluruh elemen masyarakat melawan COVID-19 tanpa terbelah merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi pandemi ini. Peran aktif masyarakat dan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya saat ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan upaya 3T, testing, tracing, dan treatment, dan melalui 3T ini, maka kita dapat mendeteksi kasus positif berikut kontak terdekatnya secara lebih dini, sehingga dapat ditangani dengan lebih cepat, serta dapat meningkatkan angka kesembuhan. Upaya 3T bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan untuk mendukung suksesnya 3T dengan segera melakukan testing jika mengalami gejala. Selain itu, masyarakat juga harus terbuka ketika tracing dilakukan untuk mengungkap kontak terdekat yang dapat segera diberikan pelayanan kesehatan. Upaya 3T tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, khususnya dalam melakukan tracing. Berkaca dari negara Thailand, maka perlu adanya penguatan kolaborasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen terhadap tenaga kesehatan profesional yang nanti ditugaskan untuk membantu upaya tracing. Rekrutmen serupa sudah dilakukan oleh berbagai provinsi, salah satunya DKI Jakarta. Ingat, kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini merupakan kunci utama suksesnya penanganan COVID-19. Secara geologis dan hidrologis, Indonesia ini merupakan wilayah yang rawan bencana alam, baik yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi seperti banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, serta puting beliung maupun bencana lainnya seperti erupsi Gunung Merapi yang saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, kami ingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana-bencana tersebut. Perlu diingat, bahaya bencana alam ini akan dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan dan membawa bahaya tersendiri pada keselamatan masyarakat. BNPB bersama Pemda serta dengan pihak lainnya terus meningkatkan koordinasi sebagai langkah antisipasi. Selain itu, Satgas juga menghimbau agar pemerintah daerah dapat menyiapkan contingency plan karena saat ini mitigasi bencana harus disesuaikan dengan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19. BNPB juga sudah menyusun contingency plan dan mitigasi risiko untuk meminimalisir kerugian, bahkan korban jiwa pada sektor terdampak. Selain itu, pastikan lokasi pengungsian yang akan digunakan dapat meminimalisir risiko penularan COVID-19. Terkait hal tersebut, Satgas berharap tempat-tempat pengungsian dapat direkayasa dengan baik agar selalu dalam keadaan layak dan bersih sehingga dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 serta penyakit-penyakit lainnya. Bagi masyarakat, apabila memungkinkan, agar dapat menghindari lokasi pengungsian di tenda jika tidak terpaksa. Selain itu, manfaatkan tempat-tempat penginapan yang terdekat sebagai lokasi pengungsian.
Di pengungsian harus dipastikan masyarakat mempunyai masker cadangan, hand sanitizer dan alat makan pribadi, serta tempat evakuasi yang didesain untuk dapat menjaga jarak dan harus selalu ada petugas kesehatan di sekitar pengungsian. Kami meminta pemerintah daerah, khususnya di daerah rawan bencana, untuk segera menyiapkan segala peralatan dan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di lokasi pengungsian. Ingat, protokol kesehatan merupakan langkah penting dalam melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari COVID-19. Pemerintah daerah juga harus melakukan monitoring yang ketat, termasuk testing dan tracing jika dibutuhkan, di lokasi pengungsian. Harus ada sinergi antara Pemda, lembaga daerah, TNI Polri, serta anggota masyarakat untuk menghindari terjadinya klaster pengungsian. Mohon bagi daerah yang rawan bencana tersebut agar segera menghubungi BNPB atau BPBD di daerah untuk mempersiapkan dan mengadakan segala perangkat, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Sekian informasi terkait perkembangan penanganan COVID-19 pada hari ini. Jadi pada intinya pemerintah terbuka dengan kandidat vaksin manapun tanpa lengah dalam memutuskan untuk melakukan kerjasama karena penetapan kandidat vaksin ini harus melalui proses pengawalan oleh badan yang berwenang yaitu Badan POM. Dan dikaji dengan dasar-dasar saintifik lainnya. Vaksin yang nanti akan digunakan oleh Indonesia tentunya harusnya yang sudah lolos uji klinis tahap 1, 2, dan 3 dan memperoleh emergency use authorizations dari Badan POM. Selain itu, vaksin COVID-19 yang nanti digunakan adalah vaksin yang tentunya sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, serta juga yang sesuai dengan sarana pendukung lainnya seperti cold chain. Kemudian pertanyaan dari Detikcom, intinya protokol kesehatan harus disiplin dilaksanakan baik pada tingkat individu, masyarakat maupun pelaku usaha. Apabila ini dilakukan dengan disiplin dan baik, ini dapat menekan angka kasus, maka hal ini adalah modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi mari kita sama-sama disiplin menjalankan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih atas perhatian para pemirsa. Terima kasih untuk itu konferensi pers pada sore hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.